Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Dimas Subriawan, NPM 2108 10 10 157, dan ada rekan saya Nabil Ansari, NPM 2108 10 10 143. Kami dari program studi informatika UPN Veteran Jawa Timur, dan pada kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami di mata kuliah desain manajemen jaringan yang diampu oleh Pak Agus Salim dengan judul analisis performa dan desain jaringan menggunakan metode PPD IOO di SMA Negeri 20 Surabaya. Kemudian untuk metode PPD IOO sendiri, sedikit penjelasan dari metode ini adalah metode yang digunakan untuk perancangan jaringan dari Cisco Packet Tracer atau biasa disebut sebagai siklus hidup layanan jaringan Cisco sendiri yang dirancang untuk mendukung berkembangnya jaringan. Nah, untuk metode PPD IOO sendiri ini terdiri dari yang pertama prepare, kemudian plan, design, implementation, operate, dan optimize. Kemudian untuk selanjutnya ini kami melakukan penelitian di SMA Negeri 20 Surabaya, dan di SMA tersebut memiliki kebutuhan jaringan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat 2 laboratorium komputer yang masing-masing laboratoriumnya itu terdiri dari 40 komputer. Jadi total 80 untuk laboratorium komputer. Kemudian di laboratorium komputer itu dihubungkan melalui kabelan. Sedangkan untuk ruang-ruang yang lain seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, aula, dan sebagainya ini menggunakan jaringan wireless. Kemudian yang ketiga, hampir di seluruh sudut sekolah ini terdapat akses point, termasuk ruangan guru dan perpustakaan. Ini terdapat di lantai 2 bagian barat sekolah, terdapat akses point. Kemudian yang keempat, ini sistem jaringan sekolah yang digunakan dapat mengakses dapodik, e-rapor, dan administrasi web sekolah. Kemudian poin yang kelima, setiap warga sekolahnya ini dapat mengakses jaringan melalui akses point yang telah tersedia, ataupun untuk pengguna yang seperti guru itu menggunakan jaringan yang tersedia di ruangan guru. Kemudian yang keenam, ini terdapat hub switch di beberapa tempat untuk menghubungkan semua alat-alat jaringan seperti access point, router, dan sebagainya. Kemudian untuk ISP yang digunakan ini terdapat 2 macam, yaitu IndiHome dan BizNet. Dan untuk rincian bandwidth-nya ini, yang IndiHome terdapat kecepatan sebesar 100 Mbps dan BizNet ini 180. Oke, selanjutnya adalah analisis kondisi dan performa. Untuk analisis kondisi dan performa sendiri berdasarkan data yang kami kumpulkan dan didapatkan hasil mengenai kondisi terkini jaringan di SMA Negeri 20. Jadi analisisnya adalah setiap ruangan kelas terdapat akses point, akan tetapi banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Lalu untuk setiap koridor kelasnya terdapat beberapa akses point juga. Dan yang terakhir, kabel dan perangkat jaringan yang terdapat di SMA Negeri 20 Surabaya tergolong kurang rapi dalam penempatan dan perawatan. Untuk persiapannya sendiri, alat yang digunakan untuk perancangan jaringannya ada beberapa, yaitu yang pertama ada router utama berjumlah 2 buah, lalu switch dengan perkiraan 8 buah switch, lalu ada server, jumlah server adalah 1, lalu access point ada total 8 buah. Selanjutnya adalah router wireless yang berjumlah 6 buah. Untuk lingkungan sekolah SMA Negeri 20 tergolong berdekatan tiap ruangnya yang terdiri dari 2 lantai sekolah. Dan di 2 lantai itu terdapat 2 buah internet service provider atau ISP, yaitu IndiHome dan BizNet. Penggunaan alat-alat jaringan seperti router, switch, dan access point yang ada pada SMA 20 Surabaya cenderung masih perlu lebih diperhatikan.
Selanjutnya adalah desain jaringan. Jadi pada gambar ini terdapat denah dan topologi sederhana jaringan yang ada pada SMA Negeri 20. Penggunaan dan lokasi dari masing-masing ISP dapat dilihat pada gambar tersebut. Untuk ISP Indihome sendiri digunakan sebagai penyedia jaringan yang diperuntukkan khusus siswa-siswa SMA Negeri 20. Sedangkan untuk Bisnet dikhususkan untuk pengguna jaringan di ruangan-ruangan tertentu seperti lab komputer, ruang dosen, ruang wakil kepala sekolah, ruang kepala sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah simulasi Cisco Packet Tracer. Oke, masuk ke simulasi dari Cisco Packet Tracer atau topologi yang kita buat. Di sini kami bagi menjadi 2 file. Yang pertama adalah untuk ISP Bisnet. Di sini terdapat beberapa alat jaringan seperti switch, router, server, dan lain sebagainya. Untuk penjelasannya, di sini terdapat router utama yang terhubung dari beberapa switch ini yang nantinya disebarkan. Oh ya, untuk di sebelah sini terdapat lab komputer yang berdekatan sebelahan. Ini terdapat di lantai 2. Jadi masing-masing ini terdapat 40 komputer. Dan untuk satu labnya itu terdapat 2 switch karena satu switch ini cuma bisa untuk menghubungkan 25 komputer, 25 atau 24. Jadi mau tidak mau ini harus digunakan 2 buah switch. Nih. Jadi ini ada 24 port. Jadi karena kebutuhannya adalah satu lab itu 40 komputer, jadi dibagi 2 switch seperti ini. Dan kami gunakan server di sini untuk menyeting DHCP yang layanan DHCP yang tersedia di server. Di sini kami terapkan untuk beberapa wilayah seperti untuk wireless router, kemudian lab komputer. Jadi untuk pembagian IP-nya ini udah otomatis. Seperti itu. Seperti ini misal di lab komputer ini yang menggunakan switch 1 ini saya terapkan IP dengan nomor awalan nih 1. Jadi 1 sampai 50. Jadi dia ngerandom gitu untuk 20 komputer. Kita lihat di sini. Nih. Jadi 1 2 1. Dan yang kedua ini IP-nya beda dari yang switch satunya. Jadi ini 2. Jadi kami atur untuk DHCP-nya ini yang sebelah kiri ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi masing-masing ini berbeda untuk IP-nya. Begitu. Dan kemudian yang ini ada sumber internetnya yang terhubung oleh router utama. Kemudian ada modemnya. Kemudian di sebelah timur ini terdapat ruang-ruang penting yang digunakan seperti WiFi. Ruang meeting ini terdapat di lantai bawah yang menggunakan wireless router yang terhubung dengan switch. Kemudian aula ini di ruang atas ini juga menggunakan wireless router. Dan ada access point juga ini di sini sebenarnya ada kelas. Jadi ini access point tersedia. Seperti itu, dan ini ada ruang guru di sebelah kelas sini. Gitu. Dan dari penelitian ini kami menemukan sedikit perbaikan atau sedikit saran sebagai masukan untuk tim IT dari SMA Negeri 20 Surabaya untuk access point yang awalnya terdapat di setiap kelasnya dan selain di kelasnya ada itu di lorongnya juga ada. Jadi kami berpikir hal tersebut adalah hal yang kurang efektif.
Jadi untuk lebih efektifnya kami menerapkan access point yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya itu menggunakan ISP IndiHome dan itu terdapat di tiap lorong aja. Jadi tidak tiap kelasnya ada, tapi di tiap lorong aja. Sehingga untuk persebaran jaringannya juga lebih optimal, kemudian biaya juga lebih bisa ditekan dan lain sebagainya. Begitu, dan ini di sebelah selatannya ada wireless router yang sudah di setting juga menggunakan DHCP, jadi IP-nya sudah otomatis. Dan ya mungkin dari Bisnet seperti itu, kita coba mungkin tes dulu apakah bisa. Sebentar, ini di refresh dulu. Ini requesting IP dari DHCP-nya bisa dapat 1.23. Kemudian semisal nih, nah, misal kita ping dari PC1 ke PC21, maka akan bisa. Atau semisal kurang yakin, bisa kita buka di desktop, kemudian command prompt, kemudian kita bisa ping di sini 168.2.7. Nih, maka akan dapat TTL dan sebagai berikut. Jadi artinya di dalam satu ruangan ini bisa semuanya bisa dipastikan seperti itu. Misal kita beda ruangan, ini mohon maaf agak berisik di sini karena masih di luar. Jadi, misal kita ping dari lab 1 ke lab 2 harusnya bisa. Oh, sebentar. Nah, ya. Maka kan bisa. Begitupun yang lain juga sepertinya bisa dipastikan bisa, karena ini ujung-ujungnya juga terhubung di jaringan yang sama. Jadi dari router utama ini yang di setting melalui layanan DHCP dari server. Untuk penjelasan dari ISP Bisnet yang terdapat di SMA 20 seperti itu. Kemudian dilanjut rekan saya yang akan menjelaskan mengenai ISP IndiHome yang terdapat di bagian barat dari SMA Negeri 20. Untuk selanjutnya adalah topologi jaringan IndiHome atau ISP IndiHome yang sudah dijelaskan teman saya sedikit di awal, bahwa yang awalnya akses pointnya berada di setiap-tiap kelas yang mungkin akan memakan lebih banyak biaya, lalu kita memberikan saran pada SMA 20 untuk menaruh akses pointnya atau penyebaran jaringannya di tiap-tiap lorong saja, yang bisa menghemat biaya dan sekaligus menambah ke efektivitas jaringan. Untuk selanjutnya, jaringan ini bisa dibilang lebih simpel. Hanya terdapat satu router utama, router IndiHome atau router PT di sini. Lalu beberapa akses point yang terhubung pada setiap router, dan router-router itu terhubung pada router utama yang nantinya akan dipertanggungjawabkan atau disetting melalui router utamanya. Untuk IP router utamanya sendiri, supaya tidak bertabrakan dengan ISP Bisnet tadi, kita menggunakan IP-nya 192.168.01 untuk IP awalnya. Lanjut. Bisa ditutup. Selanjutnya, jaringan tadi yang ada di router disebarkan melalui hub, dan dari hub disebarkan lagi menuju akses point lainnya yang terdapat di lorong-lorong, kantin, dan perpustakaan.
Bisa dibuka salah satu ininya, Dit. Ini nih. Misal untuk smartphone sudah. Nah, untuk IP sendiri menggunakan DHCP dengan IP 192.168.014. Oke, untuk selanjutnya mari kita coba untuk mengirimkan request pada beberapa device dari smartphone ke smartphone lainnya. Untuk berhasil ya, sukses. Selanjutnya mari kita coba tes ping dari laptop, mungkin salah satu laptopnya. Ya, berhasil. Bisa dibilang jaringan ini lebih simpel daripada jaringan sebelumnya yang menggunakan server. Di sini hanya menggunakan router utama yang akan disebarkan jaringannya melalui access point. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan yang kita perbuat maupun kita tidak sadari, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.